Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, melanjutkan novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Kali ini memasuki episode ke-13. Bagaimana kisah selengkapnya? Namun ada baiknya untuk yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak tertinggal apabila sudah ada update video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Ibu sudah sehat kan? Tanyaku pada ibu via telepon. Sejak mudik 3 minggu yang lalu, aku memang sering menelpon ibu, menanyakan kabarnya sudah membaik atau belum. Rasanya aku sudah cukup lelah menunggu perubahan Mas Aris, namun nyatanya sia-sia belaka. Akhir-akhir ini dia justru semakin beringas nggak jelas. Dia selalu menyindir hubunganku dengan Mas Hanan. Padahal pasca family gathering waktu itu sampai sekarang pun aku nggak pernah berhubungan dengannya. Tapi sepertinya Mas Aris tak percaya. Seringkali curi-curi pandang saat aku menelpon atau kirim pesan dengan seseorang. Waalaikumsalam, Wid. Alhamdulillah ibu sudah sehat. Justru ibu mengkhawatirkan kamu, jawab ibu lirih. Seperti ada beban yang dia pikirkan, entah apa. Khawatir soal apa, Bu? Wita baik-baik saja kok, Zahra juga. Ucapku lagi. Ku dengar hembusan napas panjang ibu. Kakak iparmu itu makin keterlaluan, Wita. Sekarang kata Cecil, dia keluar-keluar kalau punya adik ipar demen selingkuh. Harusnya ditendang aja, ngapain dipertahankan? Maksudnya apa coba? Ku hembuskan napas sesak. Sepertinya Mbak Yuli memang sengaja berteman dengan tetangga-tetanggaku di kampung. Mungkin tiap kali melihat aku komentar di akun mereka, Mbak Yuli sengaja mengirimkan pertemanan, bikin huru-hara dengan membuat status sindiran. Sengaja menjelek-jelekanku di media sosial. Nah kan, pikiranku makin melantur kemana-mana. Sudah Bu, jangan terlalu diambil hati. Mbak Yuli memang begitu, selalu merecoki Wita sama Mas Aris. Wita jarang buka medsos, jadi kurang update postingan dia. Ucapku lagi. Lagi-lagi ibu menghembuskan napas panjang. Ibu bilang sama Cecil dan lainnya kalau ada apa-apa soal Mbak Yuli nggak perlu lapor. Dia memang begitu, biarkan saja sesukanya. Ucapku lagi. Iya, ibu takutnya kamu kepikiran Wita. Kadang urusan ipar ini jadi merenggangkan hubungan suami istri. Kamu sama Aris baik-baik saja kan? Ibu kembali bertanya. Aku diam sejenak, mencoba menata hati untuk memberitahu ibu yang sebenarnya. Aku harus segera memberitahu ibu tentang keinginanku untuk pisah dengan Mas Aris. Nggak bisa setiap hari begini, capek pikiran dan hati. Wita mau pisah sama Mas Aris, Bu, ucapku lirih. Ibu tersentak kaget bahkan sampai terbatuk mendengar ucapanku. Ibu nggak apa-apa kan? Tanyaku lagi. Ibu masih saja terbatuk. Ku dengar ibu mengambil air putih dari dispenser. Jangan ngomong sembarangan kamu Wita. Kamu mau pisah sama Aris. Kenapa? Bukankah selama ini kalian baik-baik saja? Tanya ibu sedikit gugup dan gemetar. Benar dugaanku, ibu pasti akan kaget mendengar rencanaku ini. Maafkan Wita, Bu. Wita sudah berusaha bersabar dan bertahan, tapi sekarang benar-benar gak bisa. Sejak Mas Danu di penjara 5 tahun lalu, Mas Aris mulai berubah. Dia tak lagi mengutamakan Wita dan Zahra, tapi selalu mengedepankan Mbak Yuli dan Anissa. Capek tiap hari makan hati terus, Bu. Aku mulai cerita soal rumah tanggaku pada ibu yang selama ini kusimpan rapat.
bukan karena seseorang? Tanya ibu singkat. Maksud ibu bagaimana? Tanyaku balik. Soal postingan kakak iparmu? Balas ibu lagi. Aku terdiam sejenak, kembali mengingat postingan Mbak Yuli yang dilaporkan Cecil pada ibu. Maksud ibu soal isu perselingkuhan? Tebakku kemudian. Benar saja, ibu mengiyakan. Aku tak habis pikir jika postingan Mbak Yuli sampai membuat ibu seperti ini. Membuat hatinya goyah, bahkan meragukan anaknya sendiri. Enggak, Bu. Dia saja yang gak pernah introspeksi dan mau menang sendiri. Dia gak nyadar kalau selama ini sudah zalim pada ipar dan keponakannya, bahkan pada adik kandungnya sendiri. Balasku lagi. Ibu kembali terdengar menghembuskan napas panjang. Wita akan kirimkan bukti rekaman Mbak Yuli dan Mas Aris selama ini supaya ibu percaya bahwa mereka sudah zalim pada Wita dan Zahra. Mereka sudah keterlaluan, Bu. Wita menyerah. Ucapku lagi. Kukirimkan semua bukti rekaman ketidakberesan Mas Aris dan Mbak Yuli selama ini pada ibu. Setidaknya biar ibu percaya dan tak banyak pikiran, apalagi mempercayai postingan-postingan Mbak Yuli yang sok paling benar. Wita sudah kirimkan rekaman mereka di WhatsApp ibu. Ibu bisa menilai sendiri bagaimana sikap mereka dan apa yang sebaiknya Wita lakukan. Ucapku lagi. Ibu lirih mengiyakan. Ibu dengarkan saja dulu, nanti kalau sudah, Wita telepon ibu kembali ya. Wita butuh nasihat dan masukan dari ibu. Ucapku lagi seraya mengucap salam. Lagi-lagi ibu mengiyakan sembari menjawab salam. Wita, Wit. Suara Mbak Yuli terdengar dari teras. Aku buru-buru keluar dari kamar mandi, melangkah cepat menuju teras. Kulihat Mbak Yuli dan Mas Aris sudah duduk di bangku teras. Mas Aris terlihat begitu pucat, sepertinya sedang sakit. Ada apa ya Mbak? Pakai teriak-teriak segala? Ucapku setelah sampai di ambang pintu, menatap Mbak Yuli dan Mas Aris bergantian. Pakai nanya lagi. Lihat dong nih suamimu sakit. Makanya pulang setengah hari. Jawab Mbak Yuli ketus. Terus? Kok terus sih? Ajak masuklah. Bikinin jahe hangat. Kerokin atau apa kek? Ucap Mbak Yuli lagi. Oh, ayolah masuk mas. Aku bikinkan jahe hangat dulu. Atau langsung ke klinik saja? Ucapku kemudian. Mas Aris menggeleng pelan. Kenapa mas? Nggak punya uang buat ke klinik? Bukannya dapat asuransi dari kantor? Istirahat di rumah dulu. Mungkin kecapean karena akhir-akhir ini lembur. Balas Mas Aris lagi. Aku membantunya masuk ke dalam rumah. Dia memilih untuk tiduran di sofa, sementara Mbak Yuli mengikor saja sampai ruang keluarga. Makanya mas, jangan terlalu diforsir kalau kerja. Lagi pula, ngapain lembur tiap hari? Buat apa? Toh uangnya nggak kamu nikmati. Bahkan anak istri saja nggak tahu wujud lemburmu kayak apa. Giliran sekarang sakit, siapa yang repot coba? Sindirku pada Mbak Yuli yang semakin salah tingkah. Maksudmu apa sih Wit? Ngomong begitu? Nyindir aku? Mbak Yuli mulai sewot. Merasa? Baguslah kalau masih punya perasaan dan mikir. Kirain kayak manekin, nggak punya rasa. Hati apalagi otak buat mikir. Jawabku lagi sembari meletakkan secangkir jahe anget di atas meja. Kamu senang kan mbak lihat adikmu begini? Apaan sih kamu Wit? Makin gak jelas.
Mana mungkin seorang kakak kandung senang lihat adiknya sakit. Ngelantur kamu. Bentak Mbak Yuli kemudian. Aku hanya tersenyum sinis. Coba kalau sakit begini, mau nggak kamu ngurusin Mas Aris? Pasti nolak dengan alasan macam-macam. Padahal duitnya selalu kamu yang menikmati. Ujarku lagi. Mbak Yuli semakin salah tingkah. Sudah. Ribut saja kalian ini. Makin pusing aku. Lebih baik di kamar saja istirahat. Ucap Mas Aris kesal. Dia melangkah perlahan menuju kamar setelah meneguk habis jahe anget yang sudah kusuguhkan. Mbak Yuli pun melengos kesal sembari memanggil Anissa yang berada di kamar Zahra. Sepulang sekolah tadi, Anissa memang ikut aku sekalian karena Mbak Yuli pergi entah kemana, telat menjemputnya. Ibu sudah mendengarkan semua rekaman yang kamu kirimkan, Wita. Sungguh ibu dan bapak nggak menyangka jika suami dan kakak ipar juga keluarga besarnya bersikap semena-mena seperti ini sama kamu. Sekarang terserah kamu saja, nak. Kalau memang berpisah akan membuat kamu lebih bahagia, ibu juga rela. Karena ibu tahu kamu sudah cukup lelah dan sabar. Ibu pikir selama ini rumah tanggamu baik-baik saja, tapi ternyata semua memang hanya sandiwara. Iya, sandiwaramu untuk menutupi semuanya agar ibu tak banyak beban pikiran. Iya kan? Pesan dari ibu membuatku menitikkan air mata, namun aku cukup lega membacanya. Itu artinya ibu menyetujui rencanaku untuk melayangkan gugatan perceraian pada Mas Aris. Aku cukup bersyukur karena ibu tak begitu syok mendengar berita ini. Buktinya dia masih bisa menuliskan pesan sebegitu panjang untukku. Gegas ku tekan nomor ponsel ibu untuk menelpon kembali. Ku hirup napas panjang dan menghembuskannya. Assalamualaikum, Bu. Ibu baik-baik saja kan? Tanyaku kemudian. Ku dengar suara ibu agak serak. Aku yakin tadi ibu pasti menangis. Wajar memang, orang tua mana yang tak sedih melihat rumah tangga anak semata wayangnya berantakan. Rumah tangga yang dia pikir baik-baik saja dan bahagia, ternyata hanya topeng semata. Waalaikumsalam, Wita. Iya, ibu baik-baik saja. Justru ibu takut kamu yang gak baik-baik saja di sana jika melihat suami dan kakak iparmu zalim seperti itu. Ucap ibu lagi. Enggak apa-apa, Bu. Wita bisa melawan kok. Sudah cukup Wita diam dan mengalah. Sekarang Wita sudah mulai berani melawan jika diremehkan dan difitnah macam-macam. Ucapku meyakinkan. Selama ini hanya satu yang Wita takutkan, kesehatan ibu saja. Jika sekarang ibu sudah ridho, Wita mantap untuk berpisah dengan Mas Aris. Ucapku lagi. Bagaimana nanti dengan Zahra? Kasihan dia. Ku dengar isak ibu dari seberang. Insya Allah Wita bisa menjelaskan pada Zahra perlahan, Bu. Dia juga sudah mulai mengerti keadaan ibunya. Ucapku lagi. Ibu kembali terdengar menghela napas. Ya sudah, kalau memang itu yang terbaik buat kamu dan Zahra, ibu hanya bisa mendoakan kalian berdua. Semoga kalian baik-baik saja dan bahagia. Ucap ibu. Iya, Bu. Alhamdulillah akhirnya ibu setuju keputusan ini. Tapi ibu harus janji, jangan terlalu memikirkan masalah ini ya, Bu. Insya Allah Wita bisa mengatasinya dengan baik. Lagi pula sekarang Wita sudah punya penghasilan sendiri, jadi ibu tak perlu terlalu khawatir. Ibu menutup teleponnya setelah mengucap salam. Ku hembuskan napas lega setelah berhasil meyakinkan ibu bahwa Zahra dan aku baik-baik saja. Kamu nelpon siapa, Wit? Ibu. Ngomong apa kamu sama ibu?
Tanya Mas Aris tiba-tiba dari ambang pintu. Dia menatapku begitu lekat dengan tatapan tak bersahabat. Nah, itulah tadi keseluruhan kisah di episode ke-13. Nantikan kisah selanjutnya di episode ke-14. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.